Astaghfirullahal azim, astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullahal azim, astaghfirullah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullah. Ya Allah, 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 astaghfirullahal azim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatika ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Kita wali kajian tadabbur Quran kita dengan membaca Sayyidul Istighfar bersama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Al-A'raf ayat terakhir, ayat ke 44. Silakan dibuka surah Al-A'raf ayat 44 halaman 156. 156. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kita baca bersama-sama, kemudian nanti kita akan kaji setelah kita lantunkan ayat demi ayat.
supaya kita mendapatkan fadilah keutamaan tidak hanya mendengar, tapi kita setiap huruf akan dinilai, diberikan pahala 10 kebaikan. Berapa huruf yang kita baca, maka sebanyak itu kita dapatkan, kita raih. Tidak hanya rahmat yang turun kepada kita, keberkahan hidup kita, penerang di kubur kita, tapi setiap ayat huruf akan menjadi syafaat untuk kita semuanya. Sudah ketemu Bunda? Sudah ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Ada dal ketemu ta, yang biasanya dal itu wajib dibaca qalqalah, namun ketemu ta nggak boleh dimantulkan lagi, tapi lebur ke ta, wajadtum, dalnya hilang ya Bun. Tapi kalau dia tidak bertemu dengan ta, tidak bertemu dengan dal, maka wajib qalqalah. Contoh, qad khalat min qabl, qad khalat, selain ketemu apa Bun? Ta dan dal, wajib mantul. Kalau ketemu ta nggak boleh mantul, wajib lebur. Di antaranya juga ketika saat kita berdoa setelah kumandang adzan, ada wa'ad, tulisannya wa'ad tah tulisannya, tapi bacanya wa'ad tah, innaka la tukhliful mi'ad. Nah, ini salah satu pelajaran tajwid yang memang harus dikuasai setiap pembaca Al-Quran, karena tajwid itu nggak bisa dipisahkan dengan Quran. Kapan saat dengung, kapan saat jelas, kapan mantul, kapan lebur. Ilmu apa nama tajwid Pun? Ilmu apa? Tajwid, bukan tajwid ya, tajwid. Kita lanjut. Qalu na'am fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin alladzina yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum akhirati kafirun. Hum pun begitu, wajib ditahan dulu, tidak boleh wahum bil akhirah, tapi wahum bil, baca apa namanya, mim ketemu ba, ikhfa syafawi. Tapi kalau mim ketemu selain mim dan ba tidak boleh ditahan, karena ada yang baca masih banyak begitu. Misalnya mim ketemu fa, ulaika ashabul jannah hum fiha, nggak boleh itu hum, tapi hum nggak ada jeda, nggak ada tempo, hum fiha khalidun, kecuali mim ketemu mim, mim mati bertemu dengan ba. Hanya dua itu yang ditahan, mim ketemu mim, mim ketemu ba. Yang wajib ditahan mim ketemu mim, misalnya walakum ma kasabtum, yang ketemu ba wa hum bil akhirah. Diulang lagi dari wahum bil akhirati kafirun, namanya ikhfa syafawi. Kalau nun ketemu ba, bacaan apa?
Tekan mim ketemu ba ikhfa syafawi. Kalau nun ketemu ba iqlab. Apa Bun? Contohnya min ketemu ba, mim ba'di dzalik, tulisannya min, bacanya jadi mim, nunnya wajib diganti dengan mim, bacanya persis seperti ikhfa syafawi, mim ba'di dzalik wa hum bil akhirah, bacanya sama tapi kasusnya beda. Yang satu nun ketemu ba, kemudian yang satu mim ketemu ba, kasusnya beda, nama bacaannya beda. Kalau nun ketemu ba bacaan iqlab, iqlab itu mengganti nun, bunyi nun diganti dengan mim. La ikhfa syafawi tadi mim ketemu ba, paham ya Bun? Nanti lama-lama paham ya. Hari ini yang penting tahu, besok lupa nggak apa-apa. Yang penting Ustadz sudah kasih tahu ya. Itu penting, ilmu tajwid harus kita kuasai, karena kebanyakan diantara kita masih baru bisa bacanya saja. Tapi saat ditanya ini bacaan apa, tahu bacanya gimana, pokoknya begitu, pokoknya dengung, terus bacaannya apa namanya, tahu. Nah ini tahu-tahu itu kita hilangkan, kita mampu menguraikan. Oh ini dibaca dengung karena bacaan ikhfa, oh ini dibaca jelas karena idhar, oh ini dibaca lebur karena idgham misli, dan seterusnya. Lah kenapa ini wajah tuh nggak mantul? Oh ini karena idgham jinsi, nggak boleh dimantulkan lagi. Baik, kita lanjut. Wa bainahuma hijab. Nah ini mantul nih, hijab, nggak boleh hijab. Nah itu kecuali bunda pakai hijab ya nggak mantul, nggak apa-apa ya. Misalnya Bun besok semuanya pakai hijab ya, nggak usah. Kalau pakai bahasa Indonesia nggak usah, tapi Quran ketika saat ada huruf qalqalah wajib hijab. Nah, kalau hijab nggak boleh karena wajib, hukumnya wajib. Kalau nggak mantulkan Ustadz dosa, karena ini sudah menjadi aturan. Ketika membaca Quran harus menggunakan tajwid. Lanjut. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Nah ini aja yat, bacaan apa Bun? Kalau mantul qalqalah, nggak boleh baca yat, berarti nggak mantul, tapi wajib. Kenapa harus mantul Ustaz? Karena supaya beda dengan huruf ta. Kalau udah nggak mantul seperti ini, yat ma'un, berarti kesannya baca huruf apa? Ta. Tapi kalau begitu yat, berarti to. Qalqalatun yajma'uha qad bujadi bayyin lada waqfin wasaknin tursyadi. Itu ada dalilnya begitu ya. Tidak hanya Quran yang memang harus dijadikan dalilatul hujjah. Misalnya begini Bun, kewajiban puasa itu ada perintah dari Allah di surat apa, ayat berapa, Bunda pasti bisa jawab, pasti. Kalau nggak jawab pagi ini berarti malu. Ya, 183 surah apa? Al-Baqarah, bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam dan seterusnya. Nah ilmu tajwid pun begitu. Dalilnya gimana? Dalil qalqalah, qalqalatun yajma'uha qad bujadi bayyin lada waqfin wa saknin turusyadi. Artinya apa? Bacalah qalqalah ketika saat ada huruf 5 yaitu qad bujadi, atau Bunda biasanya menghafal apa? Baju. Kalau dalam dalilnya itu qad bujadi, qaf dal ba jim dal 5 itu, atau baju
di toko. Tapi kalau tokonya tutup ya, ini untuk memudahkan sebenarnya ya, supaya kita huruf qalqalah itu ada 5 yang terkumpul dari kalimat, dikumpulkan di kalimat baju di toko. Wajib mantul, nggak boleh enggak. Kita lanjut. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nari qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Tetap qaf juga gitu bacanya, jangan ma'al qaumi, kau. Kalau kau berarti huruf apa? Kaf. Ma'al qaw. Ini masih banyak sekali yang baca ma'al qaumid, tapi ma'al qaumid dhalimin. Huruf dho lurus, lidahnya lurus, jangan ditarik ke kanan atau ke kiri. Kalau tarik ke kanan namanya dot yang besar, yang biasa Bunda membaca huruf Fatihah surat Fatihah di akhir ghairil maghdubi. Nah itu baru ditarik itu lidahnya ke kanan atau ke kiri ya, ghairil maghdubi alaihim walad. Nah ditarik, tapi pas begitu sholat ya jangan sambil ngingat-ngingat ya ini dho apa dot ya, harus kebayang bahwa itu huruf dot yang tanpa tiang. Kalau ada tiangnya dho lurus lidahnya, ma'al qaumid dho ya, lurus ya Bun ya lidahnya. Kalau dod tarik ke kanan atau ke kiri. Tapi sekali lagi saat nanti baca Fatihah di sholat jangan kepalanya ikut gerak, ngikutin lidah. Ma'al qaumid dho atau ghairil maghdubi ada begitu kan, karena ingin memastikan bahwa lidah kita sudah ke kanan sampai mulutnya ikut ke kanan juga. Ghairil maghdubi, udah lidahnya aja yang ke kanan mulutnya nggak iso ke kanan ya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah kalau ini dho yang ada tiangnya lurus lidahnya, dho ma'al qaumidz zalimin. Baik, lanjut. Wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Kaf ada habisnya ketika saat mati dia, baik di tengah maupun di akhir. Taksi innalak dengan tak juga begitu. Tak ketika di akhir, ketika enggak bertemu dengan tak ya, tabbats ada hambasnya kecil sedikit ya. Kaf dengan tak ini punya suara apa pun namanya hambas kecil aja. Takbirun. Lanjut. Aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhulul jannata la khawfun alaikum wa la antum tahzanun. Wa nada ashabun nari ashabal jannah
أن أفيضوا علينا من الماء أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. Baik, diterjemahkan contoh dari ayat 44 sampai 47 dulu. Surat Al-A'raf ayat 44 sampai 47. Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru malaikat mengumumkan di antara mereka laknat Allah bagi orang-orang zalim, yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat. Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas Araf, tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyuruh penghuni surga, salamun alaikum, salam sejahtera bagimu. Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu. Baik. Ada dua golongan yang di dunia mereka satu organisasi, satu kelompok, bahkan mungkin satu rumah, satu keluarga, tapi di akhirat nanti itu pisah-pisah Bunda, karena beda akidah, beda keyakinan. Betapa banyak dan berapa banyak kan Bunda sekarang kita saksikan orang muslim dengan muslim bisnis bareng, kerja bareng, bahkan sampai mereka pun tak pernah mau tahu kalau itu ada aturan bahwasanya muslim dengan non muslim tidak boleh nikah, tapi mereka tetap lakukan. Gak apa-apa, terserah. Kalau di Indonesia alhamdulillah itu masih menjadi aturan dari kantor urusan agama, nggak bisa untuk dinikahkan kecuali mereka menikah di luar negeri. Karena apa? Karena tentunya setiap larangan Allah pasti ada maudhur, setiap larangan Allah pasti ada mafsadat. Mafsadatnya apa? Maudhuratnya apa? Tentunya setiap keluarga, setiap rumah tangga pasti mengharapkan kehadiran seorang anak. Anaknya nanti akan menjadi korban, bingung, ya, ikut ayahnya kalau hari Jumat ke masjid, kalau hari Minggu ikut ibunya ke gereja. Anaknya jadi bingung, ikut mana ini? Padahal kullu mauludin yuladu 'alal fitrah wa abawahu
yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisani. Setiap anak yang lahir dalam keadaan suci, fitrah, bersih, maka di tangan kedua orang tuanya lah mereka bisa menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Bahkan anak yang terlahir kemudian dia wafat, bunda, kalau orang tuanya itu, mohon maaf ya, seorang non muslim sekalipun wafat, maka surga tempatnya, karena belum kenal, belum melakukan dosa, belum melakukan kesalahan, walaupun putranya, anaknya orang non muslim, karena belum dikenal. Begitu orang tuanya kemudian mengajarkan ini, mengajarkan itu, yang kertas yang putih bersih kemudian diwarnai sesuai keinginan orang tuanya, ya sudah, berarti itu akan menjadi baik dan tidaknya bagaimana peran orang tua. Maka disitulah mafsad dan madhurat yang kemudian menjadi larangan untuk menikah beda agama. Nah, di dalam ayat ini diceritakan oleh Allah sampai penduduk surga menyampaikan kepada para penduduk neraka, wanada ashabal jannah ashaban nar. Hai abangku, hai sahabatku, dulu kan pernah kamu saya ajak ya untuk taat kepada Allah, untuk taat kepada Rasulullah. Nah, kesan ini, pesan ini mungkin bisa disampaikan oleh satu sahabat, misalnya Umar mengajak kepada Abu Jahal. Bisa, kalimat itu bisa juga mungkin terlontar Nabi Musa kepada si Korun. Hei Korun, kenapa? Karena aku sudah bilang itu salah, itu maksiat, itu dosa. Kenapa engkau enggak mau mengikuti aturan Allah? Sudah aku sampaikan berkali-kali tentang kebenaran bahwa ada neraka, ada siksa, ada pahala, ada surga. Kenapa kamu enggak percaya? Itu mungkin barangkali ungkapan penyampaian penduduk surga kepada penduduk neraka. Tapi ibaratnya itu nasi sudah menjadi enak nenek-nenek yang makan. Tapi ini ungkapan ini nggak pas, nggak bisa kepada penduduk neraka. Kalau bubur masih bisa dimakan, ini udah nggak ada kembali kesempatan untuk memperbaiki diri. Kenapa? Karena dunia sudah nggak ada lagi. Sampai-sampai dalam surah As-Sajdah ayat 12 itu rintihan tangisan mereka, bunda, itu diabadikan oleh Allah. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna ya Rabb. Hamba sekarang melihat ternyata ada neraka, ternyata ada surga. Apa mereka? Wa sami'na, dan kami juga sekarang mendengar tentang kebenaran itu. Farji'na, tolong kembalikan aku ya Rabb, tolong kembalikan aku di dunia, katanya. Ini siapapun yang ngomong, yang ngomong siapa? Halo, yang ngomong siapa? Penduduk neraka, bukan Ustaz Farid. Na'mal solihah, farji'na, kembalikan aku ya Rabb, na'mal solihah, kami akan melakukan kebaikan, kami akan taat kepadamu, kami akan patuh kepada apa yang disampaikan Rasulmu, Nabimu. Na'mal solihan inna mukinun, sekarang kami yakin. Telat. Ya Allah. Maka bunda, mumpung masih ada waktu, kapan lagi? Mumpung dunia masih ada. Ya Allah, umur ini pun disampaikan oleh Allah dalam surah Sajdah juga, ayat yang keberapa, 6 atau 7 itu, umur 1 hari akhirat bunda sama dengan 1000 tahun umur dunia. 1 hari hitungan akhirat sama dengan 1000 tahun hitungan dunia, umur dunia ini. Kalau bunda dikasih umur 60-70, itu paling cuma 1 jam lebih 5 menit.
Berarti bunda ini masih punya waktu tinggal 5 menit lagi, 1 jamnya sudah dihabisi. Ya Allah, ya Rabbana. Nah inilah kehidupan yang sebenar-benarnya, kampung kita yang sebenarnya, tempat tinggal yang sebenarnya adalah negeri akhirat. Dunia sesaat, dunia hanya mampir ngumbi kalau bahasa orang Jawa, sebentar saja. Kok gitu masih kadang orang berani maksiat, orang berani korupsi, orang masih berani mendolimi. Ya Allah, pada ada hisab, ada pertanggungjawaban. Makanya salah satu untuk meminimalisir ya keinginan maksiat adalah ingat akan mati. Ternyata dahsyat ingat mati. Kalau ingat mati, bunda sholat aja bunda ingat mati, itu akan lebih asyik daripadanya sekedar oh ini kewajibanmu ya Rabb, ini kewajiban hamba kepadamu ya Rabb. Ya, tapi kalau ingat mati, ya Rabb, terima kasih hamba bisa kembali sujud kepadamu hari ini ya Rabb. Hamba nggak tahu apakah besok hamba masih bisa sujud lagi kepadamu. Jadi lebih menikmati, lebih asyik kalau akan bahwa ajal akan segera tiba, dan ketika ajal itu tiba nggak bisa lagi kaki ini melangkah ke rumahmu ya Rabb, nggak bisa lagi ya Rabb mulut ini mengumandangkan ayat-ayatmu ya Rabb. Nah kesempatan itulah digunakan sebaik-baiknya. Paham ya bun? Kemudian mereka jawab, qalu na'am. Siapa yang jawab bun? Apakah belum pernah sampai padamu? Siapa? Para nabi, para rasul, para kiai, para ulama yang telah menyampaikan kebenaran bahwa setelah kematian ada kehidupan, bahkan kehidupan itu abadi, kekal selama-lama-lamanya. Engkau akan diminta pertanggungjawaban dengan segala perbuatan. Qalu na'am, benar, itu sudah kami terima, itu sudah kami dengar. Fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullah 'alal zalimin. Ya sudah kalau begitu, inilah hukuman yang memang Allah sudah berikan kepada orang yang tidak mau beriman kepada Allah, nggak mau melakukan perintah Allah, nggak mau meninggalkan larangan Allah. Ya Allah. Bahkan itu di dalam surah An-Naba juga ada yang ayat terakhir, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya Rabb, aku kalau tahu begini lebih baik aku menjadi tanah saja, nggak ingin menjadi manusia. Karena semua makhluk Allah pun nanti di akhirat seperti apa namanya, ya ayam, kerbau, semua binatang itu akan dijadikan oleh Allah nanti menjadi debu, kecuali manusia, jin. Nah, ini mau nggak mau harus diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau binatang, tumbuh-tumbuhan itu nggak ada hisab, ya mati ya sudah selesai. Tapi pada hari kiamat, tiupan sangkakala yang kedua akan dihidupkan yang namanya makhluk hidup yang dulu pernah hidup untuk menjadi saksi. Benar ya Rabb, ya kan? Dinding ngomong benar ya Rabb, itu pernah sujud kepadamu, aku menjadi saksi. Ubin pun ngomong, semua binatang pun ngomong nantinya, ya benar ya Rabb. Ada kan satu hadis, barang siapa menuntut ilmu, ini kayak bunda ini, dari rumah kemudian tidak hanya sholat berjamaah tapi niat, ya Allah hamba ingin mengkaji ayat-ayatmu, ada niat itu, apa kata Rasulullah? Malaikat mendoakannya, semut yang mendengar langkah bunda mendoakan, hatta samak, sehingga ikan-ikan pun ketika mendengar dedak langkah seorang penuntut ilmu itu mendoakan. Nah di akhirat nanti jadi saksi semua dihadirkan. Setelah itu ada tiupan sangkakala yang kedua, kemudian dimatikan semua, dihidupkan, yang mati dihidupkan, tiupan sangkakala yang kedua dihidupkan kembali, semua menjadi saksi. Setelah itu manusia akan digolong-golongkan, dipisahkan, ini penduduk surga, ini penduduk neraka. Nah binatang kemana? Dijadikan oleh Allah menjadi debu-debu atau tanah.
Itu dalam satu riwayat hadis seperti itu. Jadi nggak ada nanti bunda yang punya binatang di rumah sekarang, ya nggak bisa kemudian nanti bersama-sama bersama kucingnya lagi, ya paling ya kucing yang baru, ya kan? Artinya memang itu nggak ada satu keterangan di kitab, di Quran atau di ayat manapun semua binatang itu memang tidak ada hisab sehingga selesai, begitu meninggal maka selesai, tidak ada kehidupan lagi. Yang manusia yang khalidina fiha abada. Baik, tapi dalam satu riwayat memang ada satu binatang yaitu yang akan menjadi penghuni surga, itu ikannya yang menelan Nabi Yunus dan binatang yang menemani Ashabul Kahfi. Nah, itu dalam satu riwayat seperti itu, karena memang menemani dakwah, menemani perjalanan seorang pemuda yang memerangi kezaliman, kebiadaban, sehingga sampai kemudian mendapatkan hadiah, tetap akan dihidupkan oleh Allah nanti di akhirat. Itu binatang, gimana manusia kan begitu, nemenin saja, ya itu pun akan menjadi satu kenikmatan nanti karena dapat hadiah dari Allah Subhanahu wa taala dengan perjuangannya menemani hamba-hamba yang soleh. Alladzina yasudduna an sabilillah. Kemudian siapa lagi yang akan menjadi penghuni neraka, dibersamakan kepada penduduk neraka? Alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghuna iwaja. Adalah mereka orang-orang yang senantiasa menghalang-halangi orang yang melakukan kebaikan. Sekarang pertanyaannya, masa ada sih Ustadz orang yang menghalangi kebaikan? Contoh begini Bunda, ada orang yang meminta infak atau sumbangan ke Bunda. Orang itu datang, Bun, jangan dikasih, itu paling buat makan sama dia. Itu waya bugunaha iwaja, dia sudah gak ngasih, ngalangin lagi. Apa yang kita lakukan ketika ada orang seperti itu? Maka sampaikan, serupiah, 2 rupiah yang kita infakkan di jalan Allah, apalagi kemudian dia bawa nama Allah untuk rumah Allah, maka yakinkan, tanamkan dalam diri kita, sebelum itu sampai, sebelum uang itu diterima oleh panitia itu, Bunda sudah ditulis namanya oleh malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun toh nanti mohon maaf orang itu kemudian digunakan tidak sebagaimana mestinya, itu urusan orang itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Bunda sudah dapat pahala, sudah ada catatannya. Nanti biarlah orang itu nanti tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti itu. Rasulullah itu dalam menyampaikan suatu hal tentang kebaikan itu, niat saja, kata beliau itu, niat saja, belum action, itu sudah dapat pahala, apalagi sudah mengeluarkan uangnya. Itu kalau niat kebaikan. Ya Allah, nanti saya pengen, misalnya Bunda, yang biasa Bunda sering niatkan itu adalah ketika saat mulai berbaring gitu, ya Allah pengen nanti tahajud ya Rabb, jam 3.30 tolong hamba bangunkan ya Rabb, alarm sudah disiapkan. Kok Bunda kebablasan, insya Allah dapat pahala, karena sudah ada doa, ada ikhtiar, ada alarm. Kecuali begitu alarmnya bunyi dimatikan lagi, itu nggak dapat pahala. Kata Allah, lo kata malaikat ngomong gitu, lo katanya minta bangunin jam 3.30, itu sudah diperdengarkan alarm itu, kenapa lo matiin lagi? Kata malaikat bangun, karena memang ada usaha, ada ikhtiar. Yang kemudian nggak bisa bangun karena nggak dengar alarm, ya, sampai subuh Bunda tetap dapat pahala. Itu karena niat. Maka pentingnya kita melakukan segala sesuatu hal itu selalu diawali dengan niat, walaupun belum terrealisasi, insya Allah itu sudah mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niat keburukan,
Kok ada seseorang, mohon maaf, misalnya ada namanya Kaslan, ya, mau nyuri di rumahnya Pak Dono, ngincar dia, nanti dilihat kok lampunya masih nyala ya, berarti masih terjaga ini orangnya, sampai dia ketiduran, udah bawa linggis, bawa peralatan lah untuk nyongkel rumahnya, tapi nggak jadi nyuri karena ketiduran orangnya. Mau nyuri ketiduran sendiri, maka nggak ditulis dosa karena belum dilakukan perbuatan buruknya itu. Betapa adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan pahala kebaikan walaupun baru niat, tapi tidak akan mencatat, menulis keburukan kalau belum dilaksanakan. Allahu Akbar. Baik, kita lanjut. Wahum bil akhiratuhum kafirun, mereka akan diberikan hukuman yang sama walaupun memang nerakanya berbeda-beda. Ada nerakanya neraka sakor, ada neraka jahim, ada neraka jahanam. Itu ternyata beda-beda Bunda, tergantung berapa banyak dosa yang dilakukannya, berapa besarnya dosa yang dilakukannya. Ada yang kekal di neraka, ada yang sementara di neraka. Lu kok bisa Ustaz? Kekal bagi mereka yang pertama kafir, yang selama hidupnya nggak pernah mau iman kepada Allah, nggak percaya adanya Allah. Sekarang pertanyaan, ada nggak orang-orang seperti itu Bunda? Yang nggak percaya ada Allah? Yuk, banyak. Yang mereka menyembah selain Allah itu kafir, apapun agamanya lah. Tapi kalau dia punya sesembahan, nggak percaya bahwa Allah sebagai Tuhan, itu kafir. Ya kalau bahasa kita lebih halus, non muslim katanya. Bahasa Qurannya ya kafir. Di Quran nggak ada non muslim, ya kafir. Ada lagi yang disebut dengan ateis, nggak percaya dengan apapun, tidak hanya Tuhan, nggak percaya surga, nggak percaya neraka, nggak percaya malaikat, nggak percaya pahala, nggak percaya apapun lah. Pokoknya hidupnya seperti binatang. Yo, makan, kerja, tidur, makan, kerja, tidur. Apa bedanya dengan sapi kan gitu? Nah itu banyak ternyata ateis itu, hanya melakukan seperti bagaimana kalau bahasa Al-Quran itu kama ta'kul an'am, ya tamat ta'awuna, mereka senang-senang seperti senang-senangnya binatang yang makan kerja tidur, makan kerja tidur. Allahu Akbar. Nah siapa yang sementara? Yang sementara di neraka itu mereka punya pahala, tapi dosanya lebih besar daripada pahalanya. Kan ada namanya mizan, ditimbang dulu kan Bu. Oh ternyata timbangannya lebih berat dosanya, divonislah ya, oh sekian tahun, akhirnya masuk neraka. Nah ketika satu masa hukumannya habis, berarti dia pindah ke mana Bun? Ke surga, karena cuman ada dua tempat saja di akhirat nanti, hanya surga dengan neraka saja, udah nggak ada tempat lain. Jangan revaria ini, dunia aja tinggal cerita, mau nggak mau. Nah mereka ada yang setahun, ada 2 tahun, tergantung kesalahan dan dosa yang pernah dilakukannya. Ada yang sehari ada, bahkan mohon maaf, ada yang sampai terakhir keluarnya, terakhir. Yang lain sudah semua masuk surga, itu terakhir kali-kalinya. Nah siapa yang paling terakhir? Terakhir siapa Bunda? Orang yang mereka melakukan hanya syahadat seumur hidupnya, itu pun saat pernikahan, sekali-kalinya itu. Karena calon mertuanya itu ketika itu, boleh nikah dengan anakku asal harus masuk Islam dulu, mu'alaf dulu. Langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian aku terima nikahnya dan kawinnya si Markonah binti Paijan dengan mas kawin 1 unit mobil listrik dibayar pontan. Karena udah asyhadu an la ilaha illallah, dia meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Nah itu gak sholat, gak puasa,
selama hatinya sudah meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu pun sampai diselamatkan dari kekalnya neraka. Satulah kekalnya, enggak kekal dia, tapi masuknya terakhir karena enggak punya amalan apa-apa. Sholat enggak, zakat enggak, puasa enggak, hanya saja untung dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Tahu dari mana Ustaz? Dalam hadis seperti itu Rasul sampaikan. Allahu Akbar. Ya. Nah, ada yang kekal, ada semi, ya sementara, ada apa? Yang terakhir kalinya. Nah, ini insya Allah awal-awal semuanya. Kemudian nggak mampir juga Mas Yonta. Mampir nengok saja Pak Ustaz, tapi masuk janganlah kalau bisa. Semua pasti punya harapan itu. Makanya satu doa yang diajarkan Rasulullah, Bunda, tolong Bunda jangan pernah tinggalkan, jangan pernah lewatkan, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Ini doa yang insya Allah akan menyelamatkan Bunda dari masuk, bukan mampir ya, dari masuk. Kalau mampir kita kayaknya pengen lihat, kalau mampir kan melihat aja kan. Kalau masuk gini nih. Kalau mampir kan, kalau kita ada tetangga kita, Bun, mampir Bun, iya sebentar ya, lihat kadang hanya di depan. Tapi kalau masuk, ayo Bu masuk, bisa lagi kan. Artinya kadang penduduk surga juga pingin, penasaran kan, seperti apa. Nanti di ayat terakhir nanti ada penduduk surga, nanti terjemahkan Bang, sampai penduduk neraka kemudian manggil-manggil, tolong belikan dong apa, lemparkan dong apel atau pisang apa jeruk sedikit aja katanya. Itu sampai ngomong begitu. Nanti kita akan terjemahkan. Ini bahas dulu. Jadi ada yang tadi neraka jahim, neraka sakor, neraka apa pun, jahannam. Tergantung bagaimana kesalahan dosa orang itu. Baik. Kemudian wa bainahuma hujab wa 'alal a'rafi rijalu ya'rifuna kullam bisimahum. Ternyata saling mengenal semua. Penduduk surga, penduduk neraka yang dulu ketika saat di dunia kenal, maka di akhirat pun kenal. Tapi kalau di dunia nggak kenal Bunda, di akhirat nanti juga nggak mengenal. Itu sopo iki. Makanya banyakin kenalan-kenalan orang yang baik, karena boleh jadi itu bisa menjadi syafaat musahabah kita. Syafaat tidak hanya dari Al-Quran, dari baginda Rasulullah, tapi ada syafaat musahabah itu Pak, syafaat pertemanan. Itu dalam hadis ya, ada seseorang misalnya masuk neraka, Bunda kenal orang itu, pernah ikut ngaji bareng, sholat bareng, terus kemudian teman-temannya mengadu ke Allah, ya Rob, itu teman saya memang sudah mencari dari hari ke hari, bulan ke bulan gak ketemu di surga. Itu bisa pun surga satu ke surga lainnya bisa berkunjung itu. Ternyata Bunda nggak nemuin yang namanya Markonah ini. Akhirnya malaikat nunjukin, kalau engkau ingin tahu Markonah, dia masih di neraka. Lihatlah ternyata di neraka. Lalu apa? Ya Rob, itu walaupun dia pernah melakukan maksiat, pernah melakukan dosa ya Rob, tapi saya pernah melihat beliau sujud kepadamu. Beliau orang baik menurut mata pandangan kami ya Rob. Ternyata temannya juga gitu. Apa kata Allah? Hei malaikat, keluarkan dia dari neraka, karena dia berteman karena aku, bersahabat karena aku. Dan itu saksinya. Makanya penting ketika saat wafat itu, sebelum mayat itu dikuburkan Bang, ada kan salah satu saja di antara jamaah harus meminta persaksian kepada orang yang menyolatkan. Mohon maaf Bapak Ibu, tolong berikan persaksian kepada almarhum ayah saya. Apakah almarhum ini adalah min ahlil khair? Nah, khair itu kalau memang kita melihat kebaikannya. Tapi kalau kita nggak pernah melihat kebaikannya, mohon maaf, misalnya dia nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid, nggak pernah ngaji, bahkan ada berita-berita yang negatif tentang dia. Kalau ditanya apakah si min ahlil khair, kok jawab di akhir nanti pertanggungjawabkan. Ya, kalau memang nggak baik, maka jangan khair karena ada amplop masuk tadi, jadi khair. Ya, kalau memang nggak melihat kebaikannya, lebih baik diam saja.
Ya, karena apa? Setiap ucapan kita akan jadi pertanggungjawaban nanti di negeri akhirat. Nah, doa ini Bunda, setiap Bunda sebelum salam sering ini. Ya, mudah-mudahan Bunda juga sudah hafal dan sudah melakukan, mengamalkan itu. Allahumma inni, setelah innaka hamidum majid, tambahin ini, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala. Nah, itu di dalam sholat. Ya Rabb, hamba berlindung kepadamu dari siksa kubur dan dari siksa api neraka. Ini begitu Bunda masuk alam kubur, andai kata mohon maaf, kemudian divonis malaikat harus mendapatkan siksaan karena dosa kesalahan, boleh jadi malaikat rahmat Allah akan utus untuk membersamai kita. Lalu malaikat rahmat menemui mungkar nakir yang akan memukul si mayit itu, ngomong apa? Dia, kenapa engkau halangi kami? Dia sudah punya salah dan dosa. Ini tugas saya harus memberi hukuman kepadanya. Ya, ada SOP-nya namanya. Ternyata enggak. Dia sudah meminta kepada Allah. Setiap rukuk sujudnya dalam sholatnya, dia meminta supaya diselamatkan dari siksa kubur, dan Allah mengijabah doanya karena dia selalu meminta, selamatkan kami di siksa kubur ya Allah. Nah, di neraka pun begitu Bunda. Begitu saat di persidang di akhirat, dia minta doa lagi yang 10 itu kan Bun. 10 itu jangan pernah Bunda tinggalkan. Nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasad, ziyadatan fil ilmi, barokatan fil taubatan qoblal, rahmatan indal, maghfiratan ba'dal, hawwina alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nar, wal afa indal. Pas 10 itu, pas Bunda divonis ternyata harus ke neraka, datang lagi malaikat rahmat karena minta kita, wal afa indal, ampuni maafkan kami ya Rabb ketika saat dalam persidangan nanti. Begitu divonis misalnya 10 tahun, malaikat rahmat datang, enggak, itu dihapus hukuman itu. Kenapa? Dia telah meminta kepada Allah dan doanya diijabah oleh Allah, minta supaya dimaafkan kesalahannya seberat apapun itu. Nah, ini janji Allah, ujibu da'watadda idza da'an. Ada doa yang memang kita minta untuk urusan akhirat, lebih banyak kita sampaikan ke Allah daripada keinginan kita permintaan urusan dunia. Paham ya Bun? Perbanyak permintaan urusan akhirat daripada kita minta urusan. Tapi kadang-kadang sebaliknya kan, kalau untuk urusan dunia sampai getol banget doanya. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkan, jika masih perut di bumi keluarkan, mudahkan. Ya Allah, anak saya ini mau ini, mau ini, mau ini. Sedangkan untuk akhirat kadang-kadang enggak sedetail itu. Ini memang boleh minta dunia, tapi akhirat harus lebih didetailkan lagi, lebih dimaksimalkan lagi dalam meminta. Karena apa? Dunia ya memang menjadi sarana fasilitas untuk hidup, tapi akhirat untuk kehidupan selama-lamanya. Paham? Ya, Mas Kamto, biar tuntas 47 sampai 51 Mas. Gimana nanti reaksi penduduk neraka ketika saat dikunjungi penduduk surga? Silakan Mas. 48. Iya, 48 sampai 51. Dan orang-orang di atas A'raf, tempat yang tertinggi, menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu. Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga. Tidak ada rasa takut padamu dan kamu tidak pula akan bersedih hati. Para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami atau rezeki yang apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab,
Sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini kiamat kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Allahu Akbar. Jadi ayat 50-nya lihat abangku, Bunda. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma. Coba tolong dong Bang, misalnya Mas Kamto dipanggil tuh, Mas Kamto tolong dikit aja lemparkan tuh IAI apa ini? IA sedikit aja, kami haus. Sedangkan sudah diputuskan oleh Allah minuman penduduk neraka apa Bunda? Nanah dan darah. Makanannya apa Bunda penduduk neraka? Pohon zakum. Dalam surat Dukhan, inna syajarata zakum tu'amul athim kal muhli yaghli fil butun kawalil hamim khuduhu fa'tilu ila sawa'il jahim. Sudah diputuskan nggak boleh pakai minuman ai atau aqua. Saat dijawab oleh qalu innallaha harramahuma 'alal kafir. Mohon maaf Mas, kata Bang Kanto, mohon maaf, innallaha harramahuma, baik air maupun apel, anggur, pisang ini haram untukmu. Aku bisa saja ngasih, tapi Allah nggak memperbolehkan. Gimana dong? Dulu di dunia tak ajak kan? Ke masjid nggak mau, sholat nggak mau, puasa nggak mau. Sekarang ya sudah, terserah. Sudah saya sampaikan. Nah inilah kejadian ini, peristiwa itu Bunda. Hari ini kita baca, besok kita akan menyaksikan betapa sengsaranya, betapa menyesalnya penduduk neraka itu. Tapi penyesalan sudah tidak ada gunanya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau ada iman, yaitu mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun ya di neraka. Tapi kalau sudah nggak ada iman, maka akan kekal selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya mudah-mudahan menjadi nasihat untuk kita supaya kita lebih meningkatkan kualitas amalan yang dimana itu yang kita bawa Bunda saat meninggal. Istri kita dia nggak nemenin lagi, atau suami kita nggak mendampingi lagi, anak kita pun enggak. Yang membersamai, yang akan menyertai adalah amalan kita yang saat ini kita lakukan. Insya Allah Quran pun pertama kali yang akan datang nanti Bunda di malam pertama di alam kubur. Kalau Bunda nggak percaya silahkan nanti meninggal. Iya, pertama kali Quran menjadi penerang, karena Bunda selalu membersamai Al-Quran di dunia. Kalau nggak pernah bersama Al-Quran, Quran pun nggak akan pernah datang. Syafaat musyafa', syafaat yang nggak pernah ditolak oleh Allah, Al-Quranul Karim. Ya mudah-mudahan manfaat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an, zayyin akhlaqana bi jahil Qur'an, hassin a'malana bi dzikril Qur'an, bayyid wujuhana bi barakatil Qur'an, najjina minan nar bi karamatil Qur'an, adkhilnal jannata bi syafaatil Qur'an. Ya Allah Rabbana, ampuni dosa kesalahan kami, ampuni dosa ayah ibu kami, rahmati beliau, sayangi beliau, muliakan bahagiakan beliau dunia akhirat ya Allah. Ya Rabb, terima kasih
Terima kasih ya Rabb, hari ini kembali Engkau berikan kenikmatan kami untuk sujud kepada-Mu, berikan kenikmatan kami untuk kembali ya Rabb, bersimpuh di rumah-Mu, mengumandangkan ayat-ayat-Mu. Kami sadar saat maut menjemput, mulut ini gak bisa lagi mengumandangkan ayat-ayat-Mu ya Rabb, kaki ini gak bisa lagi melangkah ke rumah-Mu, bahkan kening ini gak bisa lagi sujud kepada-Mu ya Rabb. Peristiwa itu akan terjadi kepada kami semua ya Rabb. Ya Rabb, namun kami mohon dan meminta kepada-Mu di sisa umur ini ya Rabb. Ya Allah, di sisa umur kami ini ya Rabb, kami mohon kepada-Mu, jadikan ya Rabb hamba-hamba-Mu yang terbaik dalam ibadah kepada-Mu, yang terus ya Rabb Engkau bimbing, Engkau papa, Engkau tuntun, istiqomah dalam ketaatan kepada-Mu ya Rabb. Cabut ya Rabb malas, keinginan maksiat kepada-Mu, ganti dengan kenikmatan kelezatan ibadah, kenikmatan kelezatan taat kepada-Mu ya Rabb. Ya Rabb, jadikan setiap ayat yang kami baca sebagai zikir terbaik kepada-Mu, zikir kami terbaik kepada-Mu ya Rabb. Setiap ayat jadikan cahaya yang menyinari hati kami, yang menyinari hati anak-anak cucu keturunan kami. Jadikan setiap ayat ini ya Rabb keberkahan untuk kami, keberkahan rumah tangga kami, keluarga kami. Jadikan setiap ayat surat ini ya Rabb menjadi hadiah terindah untuk ayah ibu kami, untuk ayah ibu kami, untuk ayah ibu kami yang masih hidup. Berikan keberkahan dengan nur cahaya Al-Quran ini ya Rabb. Yang wafat jadikan penerang di alam kuburnya, jadikan penerang di alam kuburnya, kenikmatan kelezatan di alam barzahnya ya Rabb. Hamba belum bisa membahagiakan mereka, hamba hadiahkan ya Rabb setiap ayat surat ini ya Rabb menjadi kenikmatan kelezatan di alam barzahnya ya Rabb. Ya Rabb, jadikan setiap ayat penerang di alam kubur nanti, penerang di alam kubur nanti, dan menjadi syafaat penolong kami kelak di hari kiamat ya Rabb. Syafaat kelak di hari kiamat ya Rabb. Ya Allah, bimbing terus kami dalam kenikmatan iman Islam hingga akhir hayat kami. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khotimah. Ayah bunda, di antara doa-doa yang mustajab adalah selain setelah sholat adalah setelah membaca Al-Quran, setelah mendengarkan kalam Allah. Silahkan ayah bunda, khusus kita doakan untuk anak-anak kita sebelum perpisahan kita dengan mereka. Doakan, doa orang tua untuk anak amat sangat mustajab. Ya Allah, kabulkan ya Rabb, kabulkan ijabah kami ya Rabb. Selamatkan kami dunia akhirat, muliakan kami dunia akhirat, bahagiakan kami dunia akhirat. Hadiahkan untuk kami anak cucu keturunan yang soleh solehah. Ya Allah, hadiahkan untuk kami anak cucu keturunan yang soleh solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin, sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.